Baik, terima kasih, Pak. Eh, biasanya langsung otomatis di cloud ini karena apa namanya harus reservasi tiap eh, pertemuan, gitu ya. Jadi yang nomor 9 tadi, yang A kita menggunakan trema trema apit, yang C ini tidak ada karena dia berosilasinya eh, selalu dari nilai minimumnya selalu dari min 1/10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 10. Jadi kalau kita ambil epsilon yang di bawah ini selalu didapatkan titik yang berada di atas epsilonnya. Nah, kemudian yang nomor 10 tadi, yang F kita rubah sama dengan T min Pi per 4. Nomor 11, yang C ini tidak ada karena dia fungsi Prodix dengan nilai maksimum 2, nilai minimum negatif 2 ya. Tapi kalau dia fungsinya fungsi konstan, ya pasti punya limitnya ya. Yang F sama kita gunakan terima apit. Oke, yang nomor 12. Tentukan apakah limit berikut bernilai tak hingga minus tak hingga. Nah, untuk menentukan tanda plus minusnya, kalian perlu mengidentifikasi dia itu mendekati dari bilangan positif atau negatif ya. Jadi kalau kita contohnya yang C, kita diminta mencari limit T menuju Pi dari kanan, Pi dibagi dengan satu cos cos theta. Jadi kalau jika theta-nya mendekati pi dari kanan, apa yang terjadi? Maka 1 plus cos theta menuju nol ya. Nah, nolnya dari mana? Nolnya dari bilangan positif atau dari bilangan negatif? Positif, Pak. Dari positif ya. Karena nanti cos theta-nya itu nilainya pasti kurang dari min 1 ya. Kurang dari eh, min 1. Lebih dari min 1. Jadi di atasnya -1 ya. Tambah 1 jadi positif. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan limit theta menuju pi dari kanan theta per 1 plus cos theta. Berarti kan theta-nya menuju pi ya, menuju pi bilangan positif. Sedangkan eh, 1 plus cos theta-nya menuju nol dari kanan, positif bagi positif. Berarti dia positif ya. Gitu. Nanti jangan jangan eh, jangan menjawab ini X dikurangi 3 yang A ya contoh ya. Dibagi X menuju 2 untuk limit X menuju 2 dari kanan jangan menjawab ini -1 dibagi nol dari kanan ya. Terus nanti kalian kesimpulan negatif tak hingga. Jangan ya. Silakan langsung saja nih jawabannya negatif tak hingga. Jadi yang -1 dibagi nol dari kanan ini dicoret-coretan aja nih. Notasi yang memudahkan kalian menentukan apakah dia tak hingga atau minus tak hingga ya. Jadi di bilangan real ini kan -1 dibagi nol ya.
min satu dibagi nol ya. Di bilangan real tidak ada ya. Tapi kalau kita bicara limit, bentuknya ya. Bentuknya min satu dibagi nol plus nol dari kanan, nanti hasilnya adalah negatif nah hingga. Bentuknya, bukan nilainya. Jelas ya. Dibedakan nilai sama eh, bentuknya. Itu ya. Nah, yang D bisa dicoba ya. Yang B Pak, sepertinya di berarti Pak, kalau kita nggak dikasih tahu, misalnya lim theta menuju pi positif atau negatif, itu berarti kita harus nyoba satu-satu ya Pak? ya Nyoba dicek kanan satu-satu dan yang kirinya. positif dan negatif. Oh ya, Ya, oke. Oke, dicek terima kasih Pak. kiri dan kanannya ya. Kalau dia berbeda, oh berarti limitnya tidak ada ya. Nah, kalau sama-sama menuju tak hingga, oh berarti nilai limitnya tak hingga. Sama-sama menuju minus tak hingga, oh berarti dia minus tak hingga. Gitu ya. Biasanya soal-soal seperti ini keluarnya di isian singkat sih. Apa? Ya, isian singkatnya yang langsung ketemu jawabannya ya. Jadi hanya ditanyakan konsep. Kalian ngerti nggak konsep X menuju 2 dari kanan, X menuju 2 dari kiri? Oke. Kemudian tentukan asimtot. Oke. Saya coba yang C aja ya. Yang A, B, dan D kan sepertinya di kelas sudah menjumpai soal yang mirip ya. Asimtot datar dulu kali ya. Asimtot datar. Jadi kita mencari Y sama dengan B dengan B-nya sama dengan limit X menuju nah hingga tipe X ya. Atau B sama dengan limit X menuju minus nah hingga X. Jadi kita mencari limit X menuju nah hingganya ya. Hmm, oke. Kita punya sin X. Itu nilainya dari min satu sampai satu ya. Kalau kita bagi X, kalau X-nya positif, ini menjadi min satu bagi X kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama per X kurang dari sama dengan satu per X ya. Sedangkan kalau X-nya negatif, jangan lupa tandanya dibalik. Ini jadi min seper X lebih besar sama dengan sin X per X lebih besar sama dengan seper X ya. Nah, kita punya limit X menuju tak hingga dari min seper X sama dengan nol. Begitu juga dengan limit X menuju minus tak hingga dari satu per X ya. Sehingga kita dapatkan limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu sama dengan nol. Begitu juga untuk yang X menuju minus tak hingga. X menuju minus tak hingga dari X itu nol ya. Nah, kita manfaatkan itu. Jadi yang eh, kita mencari limit X menuju tak hingga dari 3X tambah sin X per 2X itu kan sama-sama dibagi 2X kan berarti limit X menuju tak hingga
3/2 ditambah dengan sin X per X. Oh, berarti nanti yang sin X per X jadinya 0. 3/2 ya. Jangan, jangan lupa dicek juga yang minus hingga ya. Barangkali nilainya berbeda. Kalau berbeda berarti nanti ada dua asimtot. Nah, ternyata di sini hasilnya sama ya, yaitu 3/2. Oke, berarti kesimpulannya cuma ada satu tuh asimtotnya. Y sama dengan 3/2. Tuh. Kemudian asimtot tegak. Dugaan kita asimtot tegaknya berapa tuh? Dugaan ya, baru dugaan ya. Belum pasti dia asimtot ya. Asimtot tegak. Kita dugaan membuat nol penyebut. Berarti X sama dengan nol ya. Dugaan kita X sama dengan nol nih. Membuat nol penyebutnya ya. Tapi perlu dicek lagi ya. Apakah benar tuh X menuju nolnya. Nanti nilainya tak hingga atau minus tak hingga. Oke, berarti kan ini limit X menuju nol. 3/2 tambah sin X per X. Sin X per X, X menuju nol, 1 ya. Oh, berarti 3/2 tambah 1. 5/2. Oke, berarti kesimpulannya X sama dengan nol, bukan asimtot tegak ya. Jadi, tidak ada asimtot tegaknya. Tuh, jangan kebalik-balik ya antara asimtot tegak dengan asimtot datar. Jadi kalau asimtot datar itu Y sama dengan B, B-nya dicari dari limit X menuju tak hingga atau limit X menuju minus tak hingga. Nah, kemudian yang nomor 14, tentukan di titik mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Tentukan juga apakah kekontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak terhapuskan. Yang dimaksud dengan ketidakkontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak terhapuskan. Kalau terhapuskan, itu limitnya ada ya. Jadi ketidakkontinuan di titik X sama dengan A terhapuskan jika limit X menuju A f(x)-nya ada ya. Sedangkan ketidakkontinuan di titik X sama dengan A tidak terhapuskan jika limit X menuju A-nya ini ada dan bukan tahingga atau minus tahingga ya. Sedangkan ini sama dengan bisa tahingga, minus tahingga atau limitnya tidak ada ya. Nah ini ketidakkontinuannya tidak bisa terhapuskan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia tidak kontinu berarti kan nilai limitnya berbeda dengan nilai fungsinya ya. Kalau limitnya ada. Nah, kalau limitnya ada, berarti kan kita bisa mengganti nilai fungsinya dengan nilai limit sehingga dia jadi kontinu.
diterhapuskan. Tapi kalau limitnya tak hingga, kita tidak bisa tuh mengganti nilai fungsinya menjadi tak hingga. Tak hingga bukan bilangan real ya. Begitu juga dengan negatif tak hingga. Jadi dia tidak terhapuskan kalau limitnya tak hingga atau minus tak hingga. Apalagi kalau dia tidak punya limit. Tidak punya limit berarti kan diganti berapapun akan selalu nilai limitnya tidak ada ya. Makanya tidak terhapuskan. Oke, kita coba yang A. Dugaan kita untuk tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 2 ini jelas kontinu ya. Sebab fx-nya dia berupa x kuadrat min 2x dibagi x kuadrat min 4 ini eh, fungsi rasional. Fungsi rasional. Dimana penyebutnya kan nggak mungkin nol ya. Karena x tidak sama dengan 2 dan x tidak sama dengan min 2. Nah, dugaan kita dia tidak kontinu di x sama dengan 2 dan x tidak sama sama dengan min 2 ya. Dugaan kita dia tidak kontinu di situ. Kita cek eh, limit x menuju 2-nya dari fx. Yang kita lihat adalah fungsi yang inputnya x tidak sama dengan 2, berarti yang atas ya. Limit x menuju 2, x kuadrat min 2x dibagi dengan x kuadrat min 4. Kita faktorkan limit x menuju 2, x, x min 2, x plus 2, x min 2. Maka kalau kita substitusikan, kita dapatkan 2 per 4 ya. Nah, ini berbeda dengan 5. 5-nya itu adalah F2. Oke, berarti kesimpulannya F tidak kontinu di 2. Ketidakkontinuan di titik X sama dengan 2 terhapuskan ya. Sebab limit X menuju 2 fx ada. Nah, kita langsung aja. Nilainya setengah ya. Sama dengan setengah. Nah, kalau yang X menuju negatif 2 X kuadrat per 2X dibagi X kuadrat min 4. Ini kan kalau kita mau sederhanakan, X dibagi X plus 2 ya. Kan ketemu negatif 2 dibagi 0 ya. Bentuknya. Bentuknya adalah negatif 2 per 0. Oke, nah, kita dekati saja dari kanan. Berarti negatif 2 per 0 dari kanan. Oh, berarti nanti negatif nah, hingga. Jelas, ini F tidak kontinu di 2 ya. Min 2. Di titik X min 2-nya tidak terhapuskan. Itu ya. Jadi tidak kontinu terhapuskan jika limitnya ada, sedangkan tidak terhapuskan jika limitnya tak hingga atau minus tak hingga atau tidak ada ya.
Nah, nanti bisa dicek yang B dan C ya, dicek aja itu. Oke, kemudian yang nomor 15, saya perlu ingatkan kontinu kanan dan kontinu kiri ya. Jadi kalau kontinu kanan nanti kita gunakan limit A menuju X menuju A dari kanan ya, sama dengan FA. Kalau kontinu kiri, limit X menuju A dari kiri. Jadi kalau kita punya dia kontinu pada interval AB, maksudnya apa? Maksudnya adalah F kontinu pada interval terbuka AB jika F kontinu pada setiap titik pada interval terbuka AB, kemudian F kontinu kanan di X sama dengan A, F kontinu kiri di X sama dengan B. Nah, contohnya yang di negatif 4 nih. X sama dengan, ini F kontinu kanan di X sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena kita punya limit X menuju min 4 dari kanan. Ini fungsinya G ya. Gx sama dengan G min 4 kan? Ini titiknya. Dia menuju titiknya ini. Sehingga G kontinu pada interval min 4, negatif 2. Terus mana lagi? Negatif 2 sampai 2. Mana lagi? 2, 2-nya kontinu kanan sampai 4. Ada lagi? Ya 4 sampai 6 ya. Kemudian 6 sampai 8. Itu ya, kontinu kanan dan kontinu kiri. Oke, kemudian nomor 16, 17. Kira-kira mau yang dibahas yang mana nih? Semuanya Pak. Jangan semuanya. Beda C, Pak. 16. 17 Pak, 17. Bayang C ya. Yang C, tentukan semua konstanta A sehingga fungsi berikut kontinu di setiap bilangan real. Oke, kontinu berarti syaratnya limitnya ada ya. Jadi yang C ini kita bisa eh, agar kontinu limit X menuju 1, fx haruslah ada ya. Kalau limitnya ada, berarti kan limit X menuju 1 dari kanan sama dengan X ya. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, fx.
Jadi jangan lupa fungsinya ditulis ya. Jangan jangan hanya mengingat bahwa limit kiri sama dengan limit kanan, fungsinya nggak ditulis. Lengkapnya adalah limit x menuju satu dari kanan fungsi fx sama dengan limit x menuju satu dari kiri fungsi fx. Nah, sekarang kita ganti fx-nya. Kalau x-nya menuju satu dari kanan, kita gunakan rumus x yang lebih besar dari satu. Itu yang sin itu ya. Limit x menuju satu dari kanan, sin ax min a dibagi dengan x kuadrat min satu. Sama dengan limit x menuju satu dari kiri, di 2x kuadrat tambah tambah a. Kalau yang kiri mah tinggal substitusikan aja ya. Dengan jadi 2 plus a. Yang kanan gimana nih? Limit x menuju satu dari kanan, sin a x min satu ya. Dibagi dengan x kuadrat. Nah, ini bisa difaktorin x min satu, x plus satu. Bisa kita pecah ya, ini berarti limit x menuju satu dari kanan, satu per x plus satu dikalikan dengan limit x menuju satu dari kanan, sin a x min satu per x min satu. Yang ini berarti satu per 2 kali. Yang ini berapa nih? Yang sin. Kita bisa misalkan aja tuh x min satunya sebagai t ya. Limit t menuju 0 ya. Dari kanan boleh, dari kiri. Dari x menuju 0 saja cukup ya. Atau hasilnya sama. Sin ax. Oke. Yang kita punya kan itu ya. Ini aja. T-nya a x min satu ya. Jadi x min satu itu t per a ya. Jadi ini t ini jadi t per a. Sama dengan 2 plus a. Jadi setengah kali ini kan satu kali a sama dengan 2 plus a ya. Berapa nih a-nya? Kalikan 2 aja lah. A sama dengan 4 plus 2a. Oh berarti 4 sama dengan a. Hanya 4 ya. Hanya 4. Pak, bukannya minus ya? Minus 4. Oke. Oke. Nanti yang nomor 17 silakan coba ya. Nah, kemudian yang nomor 19. Gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan ini mempunyai. Oke, ini kan sering di kelas ya, tinggal eh, masukkan aja nih F0 berapa, F1-nya berapa, apakah positif atau negatif, apakah tandanya sama atau beda ya.
Kalau beda pakai terima nilai antara. Ada W. W-nya kan di antara bilangan positif dan negatif. Berarti ada C sehingga itu ya. Kita coba yang 19 aja. Buktikan terdapat C yang memenuhi cos ini ya. Oke, saya mau menunjukkan ini kan sama artinya bahwa cos C dikurangi 5C tambah 1 sama dengan 0 ya. Kita kan mau menunjukkan ini ya. Nah, kita misalkan aja nih fx-nya adalah cos x dikurangi 5x tambah tambah 1. Bener nggak dia punya akar? Apakah ada akar C yang di antara 0 sampai pi per 2? Kan pertanyaannya itu ya. F, apakah ada akar C di antara 0 sampai pi per 2? Ya berarti kita coba cek aja tuh F0. Berarti kan cos 0 dikurangi 5 kali 0 tambah 1. Di 1 tambah 1. 2 ya. Sedangkan F pi per 2 itu cos pi per 2 dikurangi dengan 5 kali pi per 2 tambah 1. Berarti negatif 5 pi per 2 ditambah 1. Lebih besar yang negatif atau yang satu? Yang negatif ya ini pasti kurang dari 0. Nah, karena F0-nya lebih besar dari 0, Fp per 2 yang kurang dari 0, dan W-nya sama dengan 0 di antara ya. F0 dan F pi per 2 serta F continue ya. 0 sampai pi per 2. Kenapa continue? Ya, karena dia fungsi fungsi trigonometri ditambah fungsi polinom. Dua fungsi continue kalau ditambahkan jadinya continue juga ya. Nah, maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat C sehingga C ini ya, C di antara 0 dan pi di antara 0 dan pi per 2 sehingga apa? F0-nya sama dengan FC-nya sama dengan W. FC apa? Cos C dikurangi 5C tambah 1. W-nya berapa? 0. Oh, berarti cos C sama dengan 5C dikurangi 1. Itu ya. Jadi teorema nilai antara salah satu kegunaannya adalah mencari akar ya. Akar dari suatu fungsi. Ya sebenarnya W-nya ini tidak selalu kita pilih nol ya, tergantung di soal ya. Kenapa kita buat nol ya biar biar mudah aja dalam perhitungannya ya. Tapi tidak selalu nol, tergantung di soalnya ya. Oke, ini yang soal nomor terakhir ya. Saya sudah tengah 9. Barangkali kalian siap-siap ke kampus. Saya bahas eh,
yang A saja ya. Gunakan ketak samaan ini. Jadi yang kemarin ya, nih kalau dia notasinya seperti ini floor ya. Jadi floor X adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi kalau kita punya floor X-nya adalah bilangan K, bilangan bulat K, maka X-nya pasti lebih besar sama dengan K ya. Karena K-nya ini kan bulan yang kurang dari atau sama dengan. Kemudian pasti X-nya di antara K plus 1. Kurang dari K plus 1 ya. Kalau X-nya lebih besar dari K plus 1 atau sama dengan, nah jelas bahwa K ini bukan hasil floor-nya ya. Karena ada bilangan bulat yang lebih besar. Gitu ya. Harus dihapus. Jadi di sini saya punya ini ya. K kurang dari sama dengan X. Ini kalau kita kurangkan dengan 1, berarti kan K min 1 lebih besar sama dengan X min 1 kurang dari K ya. Nih, sehingga kita punya hubungan K-nya ini kurang dari sama dengan X, K-nya lebih besar dari X min 1. K-nya apa? K-nya tadi floor X. Jadi floor X itu nilainya pasti lebih besar dari X min 1 dan kurang dari sama dengan X. Nah, sifat ini ya. Nah, sekarang dengan mengganti X dengan seper X, kan rumusnya X. Sedangkan yang dicari adalah seper X. Maka kita gantikan aja tuh X-nya dengan seper X. Nah, dan apabila kita kalikan X yang positif, apa yang kita dapatkan? Kalikan X yang positif, kita akan dapatkan ini 1 dikurangi X. Ya. Nah, berarti limit X menuju 0 dari kanan, 1 min X itu kan nilainya substitusi ya. 1 ya. Ini juga akan sama dengan limit yang sebelah kiri. Fungsi konstan 1. Nah, maka limit X menuju 0 dari kanan, X floor seper X itu nilainya 1. Dengan cara yang sama, kalau X-nya kurang dari 0, kita kalikan dengan bilangan negatif. Jangan lupa tandanya dibalik. Nah, dengan sifat teorema apit 0 dari kiri sama dengan 1, begitu juga dengan fungsi konstan ya. Nah, berarti limit X menuju 0 dari kiri, X floor 1/X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya limit X menuju 0 dari fungsi X floor seper X itu bernilai 1.
Oke, begitu. Nah, nanti bisa dicoba yang B itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Seperti biasa ya, ini silakan dikerjakan soal tutorial ini dan nanti dikumpulkan melalui form yang sudah disediakan ya. Jangan jangan sampai kebalik antara tugas sama soal tutorial ya. Oke, Pak. Baik, Oke. Pak. Sampai sebelum UTS kan, Pak? Ya, ya. Kalau kalian dadakan ya nggak mungkin selesai ya itu soalnya kan banyak ya. Siap, Siap, Pak. Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan saja untuk pertemuan pagi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih ya, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.